Mama terhenyak saat menemukanku ada di depan rumah. Beliau segera menyilahkan kami masuk. Kenapa tidak mengabari jika mau pulang? Maaf Ma, ini di luar kehendak. Makanya aku gak sempat untuk mengabari. Mama melihat keluar seperti mencari sesuatu. Rian mana? Tanyanya kemudian. Aku pulang tanpa Mas Rian, Ma. Oh, Rian udah mulai masuk kerja. Iya, Ma. Kalau Rian udah mulai kerja, kenapa pulang? Sudah dapat izin dari dia. Aku terdiam sejenak. Nanti aku ceritakan, Ma. Tapi sekarang aku mau istirahat dulu. Kepala ini terasa berat sekali. Mama terdiam beberapa waktu, melihat wajahku yang pastinya kelihatan sangat kusut. Lalu dia memanggil asisten rumah tangga untuk membawa semua barang-barang kami ke kamar. Sampai di kamar, aku merebahkan diri di atas ranjang. Ku baringkan Talita di samping untuk menyusuinya. Lelah pikiran dan jiwa. Tapi begitu sampai di rumah ini, semua seolah terangkat sedikit demi sedikit. Selesai menyusui, aku mendengar pintu kamar diketuk. Ini Mama, Zaina. Masuk, Ma. Mama masuk ke kamar dan duduk di atas ranjang. Dia mengusap pipi bayi Talita yang sudah terlelap. Cucu nenek semakin cantik, ucapnya, seraya mengecup kening bayiku. Lalu wajah Mama memandangi diri ini. Ada apa? Tadi katanya kamu mau cerita. Papa mana, Ma? Papa lagi meninjau pembangunan gedung kampus yang hampir selesai. Papa sehat kan, Ma? 3 hari kemarin sempat kambuh jantungnya, tapi sesudah kontrol ke dokter, alhamdulillah sudah membaik. Ada apa? Sesuatu terjadi padamu atau Rian? Aku menunduk sejenak. Aku ingin bercerai dari Mas Rian, Ma. 2 netra Mama membelalak. Kenapa? Apa yang terjadi? Sebuah pertanyaan yang berhasil membuat 2 netraku kembali dipenuhi cairan. Mas Rian sudah mendua, Ma. Hah, mendua? Sama siapa? Sama teman kerjanya. Nama wanita itu Friska. Dia bahkan sudah mendua sejak 5 tahun yang lalu, Ma. Bodohnya aku gak tahu apa-apa. Dia membuatku menjadi istri paling menyedihkan di dunia ini. Astagfirullah. Dan kamu baru tahu sekarang? Aku mengangguk. Aku bahkan tak menaruh curiga saat setiap bulan ia selalu izin keluar kota, Ma. Ternyata dia sudah mendustaiku. Dia pergi menemui istri keduanya itu. Air mataku jatuh berderai. Sesak kembali memenuhi relung hati tatkala ku ceritakan perselingkuhan Mas Rian. Mama pun tampak begitu syok. Syukurnya ia tak punya riwayat penyakit jantung, jadi aku bisa leluasa berterus terang. Lalu sampai saat ini mereka masih bersama. Kuanggukkan kepala lemah, seraya mengusap air mata yang mengalir di kedua pipi. Mama menggenggam jemari tanganku, lalu memeluk tubuh ini erat. Ini cobaan, sayang. Kamu harus kuat dan sabar menjalaninya. Iya, Ma, tapi aku gak kuat untuk bertahan. Sungguh ini sangat berat, Ma. Aku ingin berpisah saja. Mama tampak menghela napas berat. Di antara ratusan ribu wanita, mungkin hanya ada satu yang ikhlas diduakan karena berbagi cinta itu sulit. Tapi jika berpisah, bagaimana dengan 2 anakmu?
Aa pasti akan sangat kecewa dan sedih. Dia sudah besar, jadi pasti paham akan permasalahan ini. Air mataku kembali melesat mendengar jawaban yang keluar dari mulut Mama. Kupikir beliau akan dengan mudah menyetujui keinginanku untuk bercerai, tapi kenyataannya tidak. Tetap mempertanyakan nasib anak-anakku. Tapi aku gak akan sanggup bertahan, Ma. Aku gak kuat. Kemarin saja, Mas Rian kembali berulah. Baru sehari dia keluar rumah, tapi sudah berani honeymoon ke Bali dengan istri simpanannya itu. Bahkan dia sengaja mematikan ponsel, seolah dia tak ingin ada yang mengganggunya, termasuk aku, Ma. Astagfirullah, Mama gak nyangka Rian seperti itu. Apa dia sudah punya anak dari wanita tersebut? Ada, tapi anaknya sudah meninggal. Tapi kemarin Mas Rian membuat pengakuan lagi bahwa wanita itu kembali mengandung anaknya. Aku jijik sama suamiku, Ma. Aku jijik. Tega dia berbagi raga dengan wanita itu tanpa sepengetahuanku. Mama kembali memelukku. Air mataku biarkan jatuh, bahkan sampai membasahi pundak ibundaku itu. Dada bergemuruh hebat, sebab kekecewaan kembali memenuhi relung hati. Setiap istri pasti akan sangat kecewa diperlakukan seperti ini. Mama ikut merasakannya. Tapi, apa kamu benar-benar sudah tidak lagi mencintainya? Tidak, Ma. Aku justru membencinya. Benar yang kamu rasakan ini, Shaina. Aku kembali terisak. Buat apa mencintai lelaki pendusta, Ma? Hatiku hancur saat tahu dia mendua. Setega itu dia padaku. Padahal selama ini semua kemauannya selalu kuturuti. Dunia sudah mendekati punah. Manusia sudah tidak lagi memiliki empati terhadap sesama. Suami tak lagi menghargai istrinya. Begitu pula dengan kehadiran wanita penggoda yang semakin merajalela. Kamu tahu siapa yang mereka incar, Shaina? Lelaki beristri yang sudah sukses. Jangankan Rian, papamu yang sudah tua saja. Kemarin ada yang nawarkan diri jadi istri simpanan. Nauzubillah min dalik. Aku terhenyak mendengar pengakuan Mama. Wanita cantik sekarang banyak, perawatan mudah dan murah. Setelah mempercantik diri, mereka tinggal mikirin gimana caranya supaya kecantikan itu tidak sia-sia. Mulailah dengan menebar pesona kemana-mana. Yang aturannya cantik itu untuk suami, tapi di masa kini, cantik itu justru ditujukan untuk semua lelaki. Tidak ada lagi empati terhadap sesama wanita. Yang penting gebetan mereka kaya, sukses. Kadang wajah, usia, dan status dikesampingkan. Shaina, jika kamu mengalah dan memutuskan untuk bercerai, maka wanita berebut suamimu itu akan menang. Dia akan sangat bahagia karena berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Jadi kalau menurut Mama, bertahanlah, beri waktu sejenak untuk suamimu berpikir dan merasakan bagaimana hidupnya tanpa kamu dan anak-anak. Aku terdiam sejenak, berpikir, lalu menjawab, jika Mas Rian tetap bersikeras untuk poligami, jika memang itu menjadi pilihan akhir suamimu, ya sudah, Mama kembalikan keputusannya padamu. Jikapun kamu tidak kuat dan memilih menyudahi, Mama akan mendukung. Aku tak tahu apakah pilihan yang Mama beri ini adalah yang terbaik atau tidak, karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha Tahu. Pun aku tidak bisa menebak apakah Mas Rian memang jodohku atau bukan.
Sampai di detik ini, aku hanya sedikit berusaha untuk berjuang. Meski mungkin akan lebih sakit, karena yang ku tahu, melepas akan lebih mudah daripada bertahan, tanpa tahu endingnya akan seperti apa. Hanya berharap dan terus berdoa, jika memang Mas Rian adalah jodoh yang ditakdirkan Allah untukku, maka dia akan kembali padaku dan anak-anak. Gimana perasaanmu sekarang? Tanya mama kemudian, melihatku berhenti menangis dan termenung. Gak tahu mah. Ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, lalu berdoa. Allah itu maha pembolak-balik hati manusia. Minta padanya agar dia membalikan hati suamimu agar kembali ke sisi kamu dan anak-anak. Minta pada Allah agar kamu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani cobaan ini. Sampaikan semuanya, keluarkan semua keluh kesahmu, dan setelah itu kamu harus benar-benar berserah diri pada Allah. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Aku mengangguk paham, tak boleh ragu-ragu, karena yang ku tahu Allah sesuai prasangka hambanya. Masalah ini biar mama yang sampaikan pada papa, karena papa orangnya emosian. Mama takut penyakit jantungnya justru kambuh kalau kita menyampaikan hal ini dengan cara yang tidak tepat. Iya mah, ya sudah, mama tinggal ya. Jika kamu lemah dan merasa sangat butuh tempat bercerita, mama siap menjadi pendengar yang baik. Insya Allah, sebisa mungkin kita pikirkan jalan keluar yang terbaik. Aku mengangguk perlahan. Sekuat tenaga ku tahan air mata yang kembali hendak berderai. Merasa sangat bersyukur karena aku tak melewati hal ini seorang diri. Ada mama, ada papa, dan ada anak-anak yang membuatku semakin kuat. Aku mendengar suara anak-anak bermain di luar. Mata ini pun perlahan terbuka. Alhamdulillah masih bisa menatap dunia walau dengan hati yang remuk. Bayang wajah Mas Rian kembali memenuhi benak. Sedang apa dia di sana? Berbahagiakah dia bersama wanita itu? Astagfirullah. Aku beristighfar, mengusir segala pikiran buruk. Diri begitu terhenyak saat mendapati panggilan video berasal dari Mas Rian. Tanpa menunggu, ku matikan panggilan tersebut dan menonaktifkan ponsel. Ku tarik napas panjang untuk meredakan emosi yang tiba-tiba melonjak naik. Melihat bayi Talita bergerak-gerak seperti kehausan, ku susui ia terlebih dahulu sebelum menuruni ranjang. Setelah di luar kamar, aku melihat Fatih yang sudah bermain dengan riang bersama papa. Cepat sekali dia bangun, pasti sangat senang karena sudah lama kami tidak pulang kampung. Papa, sapaku, seraya mendekatinya dan menyalami takzim. Papa menyambut salamku dan memeluk tubuh ini penuh kasih sayang. Berkali-kali Papa mengusap-ngusap kepalaku, seperti dahulu saat masih kecil. Sepertinya Mama sudah cerita perihal Mas Rian. Mana Talita? Papa belum ketemu. Kebetulan aku melihat Sus Rini, langsung saja aku memintanya membawakan Talita kemari. Papa mencium bayiku dan Sus kembali menidurkannya ke dalam kamar. Papa akan carikan sekolah baru untuk Fatih di sini, ucap Papa mengawali pembicaraan kami. Aku hanya bergeming, Mama pun kini ikut gabung, menunggu detik-detik azan subuh berkumandang. Sekalian carikan Zainab pekerjaan, Pak, biar dia tidak stres di rumah terus. Wajah Papa tertuju padaku.
Gimana Zainah? Kamu mau bekerja kembali? Kuanggukkan kepala mengiyakan pertanyaan Papa. Papa akan bertemu sama Pak Firman dan minta satu lowongan pekerjaan di rumah sakit miliknya. Kamu harus bangkit dan tunjukkan pada siapa saja yang meremehkanmu bahwa kamu bisa sukses dan bahagia tanpa dia, tanpa menyebut nama. Tapi aku paham, maksud tujuan Papa adalah Mas Rian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, ayo kita sholat berjamaah. Sampai di sini aku paham bahwa apapun masalah dan seberat apapun masalah itu, jika kita punya tempat berbagi yang baik, perasaan kita akan jauh lebih baik. Dan yang utama, jadikan penciptamu sebagai tempat terbaik untuk mengadu dan meminta jalan keluar. Minta ditenangkan pikiranmu. Satu yang tak kalah penting, di detik ini pula aku paham bahwa janganlah mencintai manusia lebih dari kamu mencintai Tuhanmu. Karena mencintai manusia sangat berpotensi untuk kehilangan. Tapi cinta kepada Allah tidak akan pernah mati. Justru semakin kita mencintainya, maka dia pun akan semakin mencintai kita sebagai hambanya. Mah, Aa mau disekolahkan di sini ya? Nanti Bapak gimana? Aku menghela napas mendengar pertanyaannya. Papa dan Mama sudah lebih dulu bangkit. Iya nak, untuk beberapa waktu kita tinggal di rumah kakek ya. Jadi nanti Aa sekolah di sini. Tapi kenapa? Papa ikut tinggal di sini juga enggak, Ma? Enggak, Nak. Papa belum bisa tinggal bersama kita di sini. Tapi kenapa? Nanti Mama akan cerita alasannya. Tapi tidak sekarang. Kapan juga, Mama? Beberapa bulan lagi. Wah, lama. Nanti kalau Aa rindu Papa. Nanti kalau rindu, Papa akan kemari menjenguk kamu. Apa Papa punya kerjaan ya, Ma? Aku menghela napas berat. Memang agak sulit menutupi segala sesuatu dari Fatih. Tapi tetap belum saatnya dia tahu. Iya, Nak. Ya udah, ayo kita sholat. Akhirnya, setelah sekian lama aku tak pernah lagi berjamaah dengan diimami Papa. Subuh ini kembali terulang. Ada rasa damai yang perlahan menggantikan sakit hatiku jika mengingat kesalahan Mas Rian. Insya Allah setelah bekerja nanti pasti hari-hariku akan lebih baik. Sudah 3 hari aku menonaktifkan ponsel. Ada sedikit deg-degan saat kembali ingin menyalakannya. Bismillah. Ter. Puluhan pesan, puluhan panggilan tak terjawab. Semua berasal dari Mas Rian. Tanpa membaca, aku menghapus semuanya. 5 menit aktif, aku merasakan ponsel kembali bergetar. Assalamualaikum, Zainah. Izinkan Mas bertemu anak-anak. Mas rindu. Manusia memang gampang tersulut amarah. Membaca pesan darinya, aku kembali tersulut emosi. Segera ku ketik balasan. Tunggu saja surat gugatan cerai sampai padamu. Setelah itu ikuti prosesnya. Lalu nanti hakim akan membagi jatahmu bertemu dengan anak-anak. Sen. Bersambung.